Bab 345 Sosialita. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Sambil meletakkan gulungan yang merinci pelajaran yang diharapkan untuk aku ajarkan, aku menghela nafas dan bersandar di kursi aku. Aku dengan paksa diingatkan tentang akademi militer yang pernah aku hadiri di kehidupan aku sebelumnya, dan bukan dengan cara yang baik. Prajurit dalam diriku, pria yang pernah menjadi ahli pedang, seorang raja, seorang lens, melihat latihan ini, yang berfokus pada penguasaan gerakan berulang dan menyempurnakan hal-hal kecil dari sikap dan penempatan tangan dan kaki, dan melihat jenis kontrol tangan besi atas pelatihan yang mengalahkan kreativitas dalam pertempuran. Bagian dari diri aku ini tahu bahwa aku bisa melakukan lebih baik daripada mengasah siswa pada formulir. Tapi kemudian ada bagian lain juga, saudara laki-laki, teman, dan anak. Aku adalah seorang Dicatia, terlantar dan dikelilingi oleh musuh, diminta untuk melatih tentara yang mungkin suatu hari nanti menggunakan kemampuan ini melawan orang yang paling aku cintai, hanya untuk menjaga diri aku tetap aman. Meskipun baru 2 hari, semakin sulit untuk fokus karena bagian dari diriku itu terus menanyakan pertanyaan yang sama. Apa intinya? Aku bertanya pada diriku sendiri untuk ke-10 kalinya sejak Skite, Dragot, muncul di Akademi Pusat. Kemarahan itu telah melekat padaku sejak saat itu, mewarnai setiap interaksi, meracuni setiap pikiran. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memeriksa kertas di belakang meja. Semua argumen Alarik dan Darin terasa begitu jauh sekarang karena aku ada di sini, duduk di kantor di Central Academy, bersiap untuk mengajar. Apakah benar-benar tidak ada cara yang lebih baik bagi aku untuk melarikan diri dari simpul politik yang telah mengikat aku, terjebak di antara permusuhan Granbell dan manipulasi Denoir? Apakah semua ini bahkan layak? Apakah semua itu sepadan? Regis memotong dari tempat dia berbaring di sudut. Perlindungan politik, akses bebas tanpa pertanyaan masuk dan keluar dari reliktem. Atau mungkin harta peninggalan dan buku pelajaran yang sudah mati yang bisa kita akses. Aku memejamkan mata. Kamu tahu apa maksudku? Akui saja bahwa kamu takut akan melihat Alakrians ini sebagai orang sungguhan, bukan inkarnasi iblis, katanya sambil menyeringai. Aku membayangkan memanusiakan musuh kamu tidak mudah dengan kompas moral kamu yang sudah kacau. Mencongkel mata terbuka, aku melemparkan gulungan di gulungan besar bulu dan api. Sama seperti seharusnya memantul darinya, tubuhnya berkobar dengan api ungu, menelan proyektil. Seringai Regis hanya melebar saat ekornya bergoyang-goyang mengganggu. Aku harap itu bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Aku membuka mulut untuk membalas, tetapi ketukan lembut di pintu menyela. Apakah kamu ingin aku masuk kembali? Tanya Regis. Aku menggelengkan kepalaku. Pada titik ini, seharusnya baik-baik saja. Apa itu? Aku berkata dengan keras, kata-kata yang keluar lebih blak-blakan daripada yang kumaksud. Pintu kantor berayun ke dalam dan seorang wanita melangkah masuk, rambut pirangnya yang bergelombang sedikit mengikutinya seolah-olah dia dikelilingi oleh angin sepoi-sepoi. Abu-abu. Aku harap kamu tidak keberatan aku mampir. Petik 2. Aku mengakuinya dengan anggukan singkat. Maaf, aku sedikit sibuk. Oh, apakah kamu butuh bantuan untuk mempersiapkan kelas? Aku yakin kamu memiliki begitu banyak di piring kamu. Dia melompat ke seberang ruangan dan menyandarkan satu pinggulnya ke meja aku untuk melihat bahan-bahan yang tersebar di depan aku. Ini adalah musim ketiga aku mengajar kedua kelas aku, jadi aku sendiri sudah siap. Aku akan senang untuk menghabiskan waktu dengan kamu, membantu kamu, maksud aku. Sambil mengerutkan kening, aku mempertimbangkan cara terbaik untuk menyingkirkan wanita itu tanpa membakar jembatan, tetapi Regis terhuyung-huyung, nyala apinya menyala, dan Abi memekik dan mundur kembali melintasi kantor kecil. Apa itu? Serunya, mata kuningnya membelalak ketakutan. Panggilanku, jawabku acuh tak acuh. Wow, panggilan. Abi bertanya dengan terengah-engah, pipinya memerah karena ketakutan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mengambil beberapa langkah tentatif dari Regis, yang mengalami kesulitan mempertahankan wajah serius, dia naik ke mejaku, satu kaki disilangkan. Itu sangat mengesankan. Apakah kamu keberatan jika aku bertanya? Meskipun, bibirnya terangkat menjadi senyum menggoda, setelah panggilan kamu keluar, apakah kamu merasa dalam bahaya atau sesuatu? Regis menggoyangkan alisnya saat dia melihat Abi mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahku, jelas menikmati ketidaknyamananku. Aku tergoda untuk memanggilnya kembali dengan isyarat verbal yang Regis dan aku telah sepakati sebelumnya untuk kasus seperti ini, tapi temanku menggelengkan kepalanya sekarang karena Abi tidak menatapnya. Aku suka pemandangan dari sini, jika kamu tidak keberatan, katanya dengan senyum puas. Dan melihatmu menggeliat membuatnya lebih baik. Aku menggelengkan kepalaku, mengunci pandanganku dengan Abi dan membalas senyuman lembut. Mungkin aku hanya ingin membuat rekan kerja terkesan. Oh, mata profesor berambut pirang melebar, terkejut. Mata Regis melakukan hal yang sama. Setelah jeda singkat, aku mengedipkan mata padanya. Aku hanya bercanda, Nona Radcliffe. Padahal, aku yakin kamu sudah terbiasa mengabaikan pelamar yang melirik. Petik 2. Kau terlalu berlebihan, katanya sambil terkikik, telinganya menyala cerah saat dia membuang muka. Dan tolong, panggil aku Abi. Sangat baik. Aku berdiri dan berjalan mengitari mejaku, bersandar di sampingnya.
Aku mengulurkan tanganku dan menunggu dia mengambilnya. Jari-jarinya nyaris tidak menyentuh jariku saat dia membalas gerakanku. Senang bertemu denganmu lagi, Abi. Kesenangan adalah milikku, jawabnya sambil meremas tanganku. Sambil menarik diri, aku mengintip rekan aku, yang rahangnya kendur, sebelum mengalihkan perhatian aku kembali ke tamu aku. Aku harap aku tidak duduk terlalu dekat. Berbicara dengan kamu dari belakang meja aku membuat aku merasa seperti sedang berbicara dengan murid-murid aku. Tidak, aku lebih suka ini juga, maksudku, aku bukan mahasiswa, bagaimanapun juga, katanya, menggelengkan kepalanya. Bagus, aku senang, aku tertawa senang sebelum melepaskan seringaiku. Meskipun kita mungkin harus mempersingkat percakapan kita hari ini. Abi menjaga ekspresinya tidak memihak, tetapi bahunya merosot mendengar kata-kataku. Oh, aku kira kamu sudah membuat rencana untuk sisa hari kamu. Aku berencana untuk menikmati kencan yang indah dengan tumpukan kertas di sini, kataku dengan senyum lelah. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan dengan senang hati membantumu mempersiapkan kelasmu, Gray, katanya. Ini bukan benar-benar tentang kelasku. Aku menggaruk pipiku sambil membuang muka, pura-pura malu. Sudahlah, agak memalukan bagiku untuk mengatakannya dengan keras. Apa itu? Mata kuning Abi berbinar penasaran saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahku. Aku berjanji tidak akan memberitahu. Aku menghela nafas. Yah, aku dari daerah Seklar yang agak terpisah jadi aku sangat tidak tahu banyak tentang apa yang semua orang di sini anggap sebagai pengetahuan umum. Wajah Abi berseri-seri saat menyadarinya. Oh, kamu tidak bisa memberitahu siapapun dengan lebih baik. Petik 2. Aku mengangkat alis, menatapnya dengan malu-malu ke atas. Maksud kamu apa? Rekan aku memberi aku seringai nakal. Kamu tahu, aku sudah mengenal sebagian besar profesor lain di sini jauh sebelum aku mengambil posisi mengajar sendiri, dan banyak dari kita suka berbicara. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat ke Abi, cukup untuk membuat bahu kami bersentuhan. Benar-benar sekarang. Dia melirik bahu kami sebelum melihat ke atas. Dan topik gosip umum yang kita semua bagikan adalah tentang siswa di sini, terutama darah tinggi mana yang harus kita waspadai. Aku cemburu. Aku tertawa kecil. Aku benar-benar ingin membuat rumah dari tempat ini dan cocok, tetapi memintamu untuk berbagi begitu banyak denganku hanya akan menjadi beban untukmu. Itu tidak akan menjadi beban sama sekali. Dia bersinar seperti Sirius selama aurora konstelate. Oh, dari mana aku harus mulai? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku membiarkan tanganku beristirahat dengan lembut di lengannya sejenak saat aku memberi Abi senyum sedih. Kau penyelamat, Abi. Itu sangat membantu. Dengan berseri-seri, dia meluncur dari mejaku dan membungkuk, mengulurkan jubah perang putihnya seperti ujung gaun. Melayani kamu, Profesor Gray. Tolong, mata berwarna madu itu menatapku dengan penuh perhatian, jangan ragu untuk meneleponku lagi, oke? Mungkin untuk minum lain kali. Aku berjalan mengikutinya, menuntunnya menuju pintuku dengan sentuhan ringan di punggungnya dan sebuah senyuman menyertainya. Biarkan aku mengantarmu keluar. Cukup genleman untuk seseorang yang secara sosial segan, atau begitulah, kata Caster dengan senyum malu-malu sebelum melangkah keluar dari kantorku. Segera setelah aku menutup pintu di belakang Abi dan rambutnya, yang tertiup angin yang jelas-jelas dia bayangkan di sekitar dirinya, bahuku merosot dan napas keluar dari paru-paruku. Kemarahan yang tersisa akhirnya terbakar dengan sendirinya, tetapi aku merasa kedinginan dan terlepas. Berbalik, aku dihadapkan dengan Regis yang tercengang, matanya yang tidak mengerti menatapku. Apa? Aku membentak. Siapa kamu dan apa yang telah kamu lakukan dengan pemilik lok aku yang antisosial dan menawan? Dia bertanya dengan campuran kecurigaan dan kekaguman mengalir ke kepalaku. Hanya karena aku memilih untuk pendiam, bukan berarti aku tidak bisa menarik saat dibutuhkan, bantahku sambil kembali duduk di kursiku. Regis mengikutiku ke tempat dudukku dan meletakkan moncongnya di mejaku. Apakah kamu tidak khawatir Nona Longgarlip di sana akan memberitahu profesor lain tentang percakapannya denganmu? Aku mengandalkannya, jawabku lelah, menyandarkan kepalaku ke belakang. Latar belakang palsuku akan jauh lebih bisa dipercaya jika itu berasal dari mulut orang lain. Haruskah aku takut dengan kemampuan luar biasamu dalam seni merayu? Kamu membuatnya tampak seperti aku baru saja menjual diriku padanya atau semacamnya, aku mengejek. Dan caramu menghindari pertanyaan terakhirnya dengan meletakkan tanganmu di punggungnya, apakah kamu mempelajarinya dari buku teks atau semacamnya? Karena aku juga ingin membacanya, katanya sambil menggelengkan kepala. Aku mengabaikan rekan aku ketika aku menendang satu kaki ke atas meja, meletakkan tumit sepatu bot aku di tengah tumpukan perkamen. Bukankah seharusnya kamu mengerjakan semua itu? Regis menunjukkan. Ya, dengan asumsi aku tertarik untuk benar-benar mengajar anak-anak ini. Berdiri lagi, aku meninggalkan kantor. Ayo, manfaatkan fasilitas pelatihan ini sebelum sekolah dimulai. Regis terhuyung-huyung mengejarku. Oh, pertarungan untuk wanita keren yang menentang gravitasi. Keluarkan kepalamu dari selokan. Dia bukan objek, balasku. Dan selain itu, kupikir kamu menyukai Caira. Kenapa aku hanya perlu menyukai satu? Regis bertanya dengan serius. Aku memutar mataku saat aku berjalan ke panel kontrol.
Lakukan saja peregangan atau sesuatu sehingga kamu tidak menyalahkan kekalahan pada pangkal paha halus yang ditarik. Setelah mengutak-atik beberapa sakelar, penghalang pelindung menjadi hidup dengan dengungan rendah. Selanjutnya, aku mengubah gravitasi di dalam cincin setinggi sistem akan berjalan, menggigit balik seringai. Aku akan menunjukkan selangkangan halus, gurau Regis, melompat ke platform dan segera tersandung di bawah berat tubuhnya sendiri. Hei, tunggu sebentar. Aku terkekeh sambil melompat ke sampingnya. Kekuatan gravitasi yang meningkat sangat menekan, mungkin 7 kali normal, tetapi tidak ada yang tidak bisa aku tangani dengan ether yang menyuntikkan otot dan tulang aku. Ada apa, anjing? Godaku, mulai terpental pada bola kakiku saat aku menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Regis mengeluarkan geraman rendah dan berjalan bola-balik melintasi ujung platformnya saat dia juga berusaha menyesuaikan diri. Oh, kamu sangat beruntung bahwa aku mungkin akan tidak ada lagi jika aku mengecam kamu dengan Destruction sekarang. Petik 2. Sambil menahan seringai, aku mulai melemparkan pukulan dan tendangan tentatif ke udara, merasakan beban ekstra dari pukulan aku, lalu beralih ke serangkaian gerakan yang aku pelajari saat belajar di bawah Cordry. Saat itu, gerakan hati-hati yang diperlukan untuk menerapkan sebagian besar keterampilan bela diri asuran menjadi lebih sulit secara signifikan oleh berat badan aku yang kuat. Regis memutar lehernya dengan retakan keras, dan seluruh tubuhnya bergetar dengan antisipasi, atau mungkin itu adalah upaya berdiri di gravitasi yang meningkat. Kamu siap untuk ini, putri? Berfokus, aku mempersempit perhatian aku pada serigala bayangan, menghalangi dengungan halus perisai dan suara siswa yang kadang-kadang melayang dari halaman luar. Paha temanku menegang, dan pada saat berikutnya dia meluncur di udara seperti baut balista, tapi aku sudah melangkah ke samping, telapak tanganku terangkat untuk menangkis rahangnya yang patah. Saat dia terbang melewati, tanganku yang lain menyambar salah satu kaki belakangnya. Gangguan sederhana dari momentumnya, dikombinasikan dengan peningkatan gravitasi, sudah cukup untuk membuatnya berputar sehingga dia menabrak matras, mendarat di punggungnya dan jatuh dengan menyakitkan ke perisai. Tidak bisa, mengaktifkan peredam benturan. Regis terengah-engah saat ia berjuang kembali berdiri. Sudah selesai. Aku bertanya dengan nada kecewa pura-pura. Api di sekitar tubuh Lupin Regis berkobar, melukis ruang kelas dengan percikan cahaya ungu. Begitu dia berdiri lagi, dia bersiap untuk lompatan lain, tampaknya tidak bisa dikatakan untuk sekali ini. Ketegangan tubuhnya bahkan lebih terasa pada pukulan kedua, tapi bukannya menerjang langsung ke arahku, dia malah bergerak maju hanya beberapa kaki, menungguku untuk minggir, lalu mengarahkan serangannya. Aku mengangkat tanganku yang terbungkus ether, berniat untuk menangkap Regis di udara, tetapi wujudnya berubah dan menjadi halus, dan dia menghilang ke tubuhku. Aku berputar, mengharapkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dengan tubuhku yang terbebani, aku tidak cukup cepat, dan rahangnya mengait di sekitar betisku dan menarik kakiku keluar dari bawahku, membuatku terjatuh dengan keras ke tanah. Kepala serigala bayangan yang dilingkari api itu menyeringai ke arahku. Satu-satu, bos. Mengangkat diriku ke satu siku, aku memeriksa rekanku dengan serius. Memanfaatkan bentuk halusmu untuk mengalahkanku seperti itu cukup pintar. Regis membusungkan dadanya. Aku adalah senjata literal yang dirancang oleh dewa, demi Fritra. Kamu pikir aku, Regis berhenti, menatapku dengan mata lebar. Aku membalas tatapannya dengan senyum masam, satu alis terangkat. Demi Fritra. Maaf. Beberapa dari Uto lolos. Dia duduk kembali dan tersenyum nakal. Bagian itu benar-benar menikmati menempatkan kamu di pantat kamu, omong-omong. Aku mengangkat diriku berdiri. Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya lagi. Kami terus berlatih dan spar sampai kaki kami bergetar dengan usaha dan inti aku sakit dari jumlah ether yang diperlukan untuk memperkuat tubuh aku melawan gravitasi tinggi. Regis mengitariku, menunggu waktunya sebelum serangan lain. Meskipun dia mencoba untuk melindungi pikirannya, aku tahu dia berada di ujung kekuatan fisiknya untuk saat ini. Karena itulah kupikir dia akan lengah ketika aku melangkah-melangkah melintasi ring duel ke punggungnya, tapi sebelum kakinya bisa roboh karena beban tambahan, serigala bayangan menghilang, melayang dengan aman ke tubuhku sementara aku membanting ke tanah cukup keras untuk mengguncang seluruh platform. Kami punya teman, suara Regis terdengar dari dalam kepalaku. Kamu jaga orang ini. Aku akan tidur siang yang panjang dan menyenangkan di inti eter kamu. Ingatkan aku untuk mulai mengunci pintu itu saat kita di sini, gerutuku. Sambil menendang tikar, aku mengamati ruangan dan melihat seorang pria berjalan perlahan menuruni tangga ke arah aku, sedikit terlatih-tatih di setiap langkah. Dia tampak 10 tahun lebih tua dariku, tapi sesuatu, mungkin cara dia menahan diri, garis wajahnya yang agak lembut, atau ekspresi geli masa muda yang dia kenakan, memberitahuku bahwa dia lebih muda dari penampilannya. Begitu dia melihatku mendongak, dia melambai kecil, yang tidak segera kubalas. Tangannya menyentuh rambut pirangnya, mengacak-acaknya sehingga terlihat lebih tertiup angin dan kusut daripada sebelumnya, tapi perhatianku ada di sisi lain, atau kekurangannya, karena rambut itu berakhir dengan tunggul di sikunya. Hai, yang di sana. Abu-abu, kan? Ya, kataku dengan napas terengah-engah. Bolehkah aku membantumu? Dia memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu sebelum memberiku senyum sopan. Tidak, tidak secara khusus. Kelas aku ada di ujung lorong, dan aku ingin mampir dan memperkenalkan diri.
Aku Kaiden dari Blood Apelion. Aku memberinya satu anggukan di kepalaku, yang mengirim gelombang keringat segar mengalir di pipi dan hidungku. Di kepalaku, Regis berkata, bahkan Uto pernah mendengar tentang Apelion. Darah tinggi, keluarga militer. Kerutan melintas di wajahnya selama kurang dari 1 detik, tetapi dihaluskan secepat dia terlatih-tatih menuju ring duel. Kamu sama singkatnya dengan rumor yang mengatakan, yang merupakan perubahan yang disambut baik di sekitar bagian ini. Nada bicaramu menunjukkan ketidaksukaan terhadap gosip, tapi sepertinya kamu sendiri cenderung menyukai rumor, jawabku dengan alis terangkat. Aku memilih untuk mendengarkan daripada mengambil bagian, tetapi aku akan mengakui kemunafikan kecil, katanya sambil tertawa, terus mengambil langkah hati-hati menuruni tangga. Ngomong-ngomong, aku berhasil menangkap gerakan terakhirmu dan harus kukatakan, kecepatanmu hampir sama mengesankannya dengan kontrol manamu. Bahkan sekarang, aku tidak bisa merasakan setetes mana pun yang bocor darimu. Tidak sampai dia melangkahi batas platform yang aku sadari. Secara pribadi, aku tidak menghabiskan waktu sebanyak aku, Seperti baru saja melangkah dari tepi tebing, Kaiden ambruk, kakinya yang terluka langsung terlepas saat menyentuh platform saat berat badannya meningkat 7 kali lipat. Mengabaikan Regis, yang tertawa terbahak-bahak, aku melompat ke lantai dan menekan kontrol untuk mengatur ulang semua pengaturan. Perisai mana berderak saat memudar, dan si darah tinggi Alakrian mampu mendorong dirinya ke posisi duduk yang canggung. Tanduk Fritra, bagaimana kamu bisa berdiri di sini? Dia bertanya, menganga padaku. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tentu saja orang yang memutuskan rantai penahanannya tepat di depan majelis hakim yang mencoba mengeksekusinya akan berlatih seperti ini. Maaf, kataku, meskipun dalam benakku aku bertanya-tanya berapa banyak orang di sini yang tahu tentang persidangan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada salahnya dilakukan, katanya sambil tersenyum. Aku pernah mengalami yang lebih buruk. Aku, tidak meragukan itu, jawabku, menatap lengannya yang buntung. Setelah jeda singkat, Kaiden menahan tawa. Keningku berkerut. Apakah ada yang salah? Tidak, tidak apa-apa. Dia melambaikan tangannya, masih tersenyum. Hanya saja, aku telah melihat banyak orang melihat apa yang tersisa dari lengan kiriku, tapi hanya kamu yang ekspresinya tidak berubah menjadi kasihan. Siapa yang harus kusayangi ketika itu bisa menjadi medali kehormatan atau tanda pengorbananmu, kataku singkat. Keceriaan Kaiden menghilang saat dia menatapku seolah aku baru saja menumbuhkan sayap sebelum menangkap dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam, aku sangat senang aku membawa ini. Menggunakan bajuku untuk membersihkan wajahku yang berkeringat, aku memikirkan pria itu saat dia duduk dan menendang kakinya ke tepi platform duel. Dia menarik seikat putih cerah dari artefak dimensinya, yang tampak seperti gelang emas sederhana di sekitar pergelangan tangannya yang tersisa. Dia mengulurkan bungkusan itu dengan sikap acuh tak acuh. Ketika aku ragu-ragu, dia memberi aku seringai tahu. Jangan khawatir, aku tidak biasa memberikan hadiah yang bisa merugikan penerimanya. Aku menarik hadiah itu dari cengkeramannya yang longgar. Itu lembut untuk disentuh. Aku mengguncangnya sehingga bungkusan itu terbuka, memperlihatkan jubah putih cemerlang dengan tudung putih berlapis bulu. Itu dipangkas dengan perak bersinar halus yang terasa metalik saat disentuh. Melihat lebih dekat mengungkapkan rune hampir tak terlihat yang disulam di kap mesin. Sihir, tanyaku curiga. Pria itu menyeringai. Kupikir mungkin kamu menghargai sedikit anonimitas ketika kamu bepergian keluar halaman akademi, mempertimbangkan. Aku menggosok jari aku di atas benang putih di atas putih yang membentuk rune. Semacam mantra penyembunyian. Kaiden mengangguk, alisnya berkedut ke atas. Secara khusus, jubah akan menyembunyikanmu dari perhatian orang lain, menyebabkan mata mereka menjauh dari wajahmu. Hanya ketika tudungnya terbuka, dan hanya ketika mereka tidak melihat terlalu dekat. Dia berdeham dan sedikit mengocok. Aku harap aku tidak salah membaca situasi. Sambil mengerutkan kening, aku melirik pria itu, yang memperhatikanku dengan cermat. Aku menyadari bahwa aku telah menatap rune ketika aku memikirkan tentang hadiahnya, dan kata-katanya tersirat. Ini hadiah yang mahal, kataku, sambil melipat kembali jubah itu. Aku mengulurkannya padanya. Aku tidak bisa menerima ini. Ekspresi Kaiden melunak, tetapi dia tidak bergerak untuk mengambilnya kembali. Aku mengerti mengapa kamu berpikir seperti itu, tapi itu bukan apa-apa, sejujurnya. Apakah kamu memilih untuk menggunakannya atau membuangnya, lakukanlah sesuka kamu. Setelah ragu-ragu, aku mengangguk, menerima jubah sihir itu. Terima kasih, kataku formal, membungkuk kecil kepada profesor lainnya. Kaiden mengibaskan isyaratku sebelum turun dari peron dengan agak canggung. Senang bertemu denganmu, Gray. Dia mulai terlatih-tatih menuju tangga, lalu berhenti dan melihat ke belakang dari balik bahunya. Semua orang di sekitar sini memiliki iblis mereka, Gray. Kebanyakan orang tidak akan bisa melihat milikmu melewati milik mereka sendiri. Sambil tersenyum pada dirinya sendiri, pria itu berjalan dengan lembut menaiki tangga dan keluar dari kelasku. Aneh bung, kata Regis. Tapi dia membawa hadiah, jadi aku akan memaafkannya. Kebanyakan orang tidak akan melihat milikmu melewati milik mereka sendiri. Aku menggema, merasa nyaman dengan kata-kata itu. Ya, berhenti bersikap paranoid. Itu pada dasarnya apa yang aku telah memberitahu kamu, Regis menimpali.
Aku menatap jubah putih halus itu. Berapa hari sampai kelas dimulai? Ya, hanya ya, kata Regis, membaca pikiranku. Dan kau yakin ingin masuk sendirian? Tanya wanita itu lagi. Dia setengah baya, dengan sedikit uban di rambut coklatnya. Bekas luka bakar menutupi sisi kiri wajahnya. Ada banyak kelompok yang mencari. Aku yakin, kataku dengan senyum basi. Petugas itu akhirnya mengalah dengan mengangkat bahu saat dia menandai sesuatu pada gulungan di depannya. Profesor Gray dari Akademi Pusat, Pendakian Solo. Identitas kamu telah diverifikasi. Semua relik dan penghargaan harus dicatat saat kamu keluar. Semoga pendakian kamu membuahkan hasil. Petik 2. Melangkah menjauh dari stan, aku menarik tudung berlapis bulu ke atas untuk menyembunyikan fitur aku dan melihat sekeliling. Beberapa lusin Ascender berkumpul di depan portal Ascension besar, baik berbaris di belakangku atau bersiap untuk masuk. Aku mengamati spanduk yang menunjukkan lambang dari banyak darah tinggi dan bernama yang tergantung di dinding putih dan menahan tawa ketika aku melihat seseorang telah merusak spanduk Granbell. Sekelompok pria dan wanita muda, tidak lebih tua dari remaja akhir mereka, berdiri di dekatnya, dan salah satu dari mereka berusaha untuk menarik perhatian aku. Dia memegang artefak yang tampak seperti kotak hitam sederhana dengan kristal mana yang ditempelkan padanya. Hei, maaf mengganggumu, katanya sambil tersenyum malu, tapi maukah kau mengambil foto kami? Ini pendakian pertama kami tanpa kepala sekolah. Tidak, kataku sederhana, berjalan melewati kelompok yang terkejut dan langsung menuju cahaya putih keemasan portal.